Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin meterai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah. Karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Waduh kurang keras nih. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Saya lihat wajah-wajah saudara yang penuh dengan sukacita walaupun tertutup dengan masker. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kerinduan kita datang di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu yang terjadi di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin.
Haleluya Tuhan. Kami datang padamu Tuhan membawa setiap pujian penyembahan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa setiap hati kami menyembahmu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah Tuhan kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa kami mendekat padamu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan kekudusan-Mu Bapa. Kau penuhi kami Tuhan, ikut, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kekasih-kekasih Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu.
Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kau menjamah setiap hati kami. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau menjamah hati kami. Yang rindu akan hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, Syiramata Karabaya Namaste. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Urabarabaya Masyikia Namamu. Haleluya. Hadirat-Mu memuaskan hidup kami. Surabaya Rabaya Namasyika Rabaraba Namasyika Namaya Namasyara Rabaraba Nabaya Namaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab dalam hadirat-Mu lah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan ada pelepasan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat ketenangan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, di saat hadirat-Mu menjamah kami, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya warabara ya namasyanamu. Haleluya. Haleluya.
nama shika nama shi. Ora barabaya nama shi. Kami penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Rama shika nama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini? Katakan haleluya. Haleluya. Oh, kurang keras sekali lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan
Tuhanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Engkau Allah kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Woo! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bersama kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, aku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah, Engkau setia, Engkau cahaya hidupku. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, aku nyatakan Engkau yang berkuasa dalam lelah, Engkau setia, Engkau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesusahan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali lagi kita katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesusahan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Firman-Mu berkata lebih daripada para penjaga, kami menantikan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau sendiri lebih daripada induk Raja Wali yang menaungi kami. Mata-Mu tertuju kepada kami, tak sedetik pun Engkau terlambat menolong kami. Bahkan tidak satu lembar rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami masuk dalam hati kami, hidup kami mau diubahkan, kami mau menjadi manusia yang baru, yang diciptakan di dalam pribadi Kristus. Manusia yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
dan kami mau berlari menggenapi panggilan surgawi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diubahkan oleh firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, pertama terima kasih Pak Herman, Ibu juga dan seluruh pekerja sehingga saya bisa melayani tempat ini kembali ya. Dan saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara-saudara saya yang luar biasa sore hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap perjumpaan atau pertemuan kita ini tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya ada dalam rencana Tuhan dan Tuhan punya sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita bersama. Baik, kalau rekan-rekan senang judul khotbah saya adalah menjadi putra yang produktif ya. Menjadi putra yang produktif. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu punya tujuan yang mulia dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kitab Ibrani dia jelas berkata, His purpose is to bring many sons into glory. Ya, tujuan Kristus itu seharusnya membawa banyak putra kepada kemuliaan. Ya, bukan cuma Kristus yang ada di dalam kemuliaan, tetapi putra dan putri kerajaan Allah ikut di dalam kemuliaan Tuhan. Siapakah putra dan putri kerajaan Allah? Saudara dan saya, ya. Saudara dan saya adalah putra dan putri kerajaan Allah. Sebab itu pastikan diri kita ada di dalam kemuliaan, ya. Hidup di dalam kekekalan, bukan kebinasaan, bukan kebusukan, tetapi kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Baca bersama dengan saya di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 2, ya. Gampang ingatnya ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di bawahnya, dapat dikatakan seperti ini, ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Nah, saya percaya banyak orang percaya, banyak orang Kristen tempat ini yang diperlengkapi, yang mendengar firman Tuhan, ya, mendengar pengajaran, mendengarkan suara Tuhan bahkan. Tapi untuk apa kita mendengarnya? Firman Tuhan ini dengan jelas bahwa hendaklah dipercayakan juga kepada orang yang dapat dipercayai, artinya diteruskan. Setiap pengajaran, setiap firman yang saudara dan saya dengar, yang pertama itu untuk kita, ya. Dan yang kedua itu adalah untuk diteruskan kepada orang lain, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen berhenti bahwa firman Tuhan itu seringkali pertama untuk dirinya sendiri. Tapi juga banyak orang Kristen berbicara, oh firman ini untuk orang lain. Kadang-kadang kita pergi ke gereja atau mendengarkan khotbah, saudaraku, kita berpikir gini, oh seandainya si A itu ikut, dia mendengarkan khotbah dari pendeta ini, pasti dia berubah. Padahal firman Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa firman Tuhan bicara dengan jelas. Ajaran yang dulu sudah saudara dan saya dengar di depan banyak orang, hendaklah dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Nah, bagaimana kehidupan saudara dan saya bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa bertambah banyak, menjadi orang yang produktif, saudaraku. Saudara mesti membedakan bahwa kesibukan dengan produktif itu berbeda. Ya, orang sibuk belum tentu produktif. Saya ulangin ya, kesibukan dengan produktif itu berbeda. Orang sibuk kelihatannya, orang itu sibuk sekali loh. Dari pagi sebelum matahari terbit dia udah keluar. Pulang setelah matahari terbenam dia pulang, dia nggak pernah lihat matahari. Tetapi hidupnya nggak produktif, begitu-begitu saja. Ya, hidupnya susah, nggak jadi berkat buat orang lain, nggak ada perubahan dalam hidupnya. Why? Itu bukan orang yang produktif. Itu cuma orang yang sibuk. Dan saudara perlu tahu bahwa iblis itu kerjanya seperti itu. Iblis itu membunuh. Iblis itu membuat manusia itu mandul. Ya. Daud itu pribadi yang disayang Tuhan. Tetapi keturunan-keturunan di bawahnya, saudaraku, mendapatkan murka Allah. Sekalipun Tuhan tidak membinasakan. Banyak keturunan-keturunannya yang jadi mandul di sana.
Mereka pemimpin, mereka raja, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan bagi bangsanya. Nah, oleh karena itu jangan senang kalau hidup kita ini cuma sibuk. Ya, pastikan diri kita produktif, katakan produktif. Ya, karena produktif itu berbeda. Nah, kehidupan kerohanian kita itu saudaraku hanya bisa bertumbuh ketika keilahian Kristus itu disuntikan ke dalam kehidupan kita. Ya, saya ulangin. Kehidupan kerohanian kita itu hanya bisa bertumbuh ketika keilahian Kristus disuntikan ke dalam kehidupan kita. Tandanya apa? Dagingnya mati, ya, dan kemudian rohnya bangkit. Kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian kita, saudaraku, tanpa keilahian Kristus itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita jelas, goal kita setiap minggu itu adalah apa? Worship feast, pesta kerajaan, kingdom feast, saudaraku, ya, pesta penyembahan bersama-sama. Bukan cuma heboh secara emosi, ya, senang kalau di gereja rame, nyanyi nyembah bareng-bareng, bagus, nggak salah, saudaraku. Tetapi roh kita harus dibangkitkan, roh kita harus mengalami perubahan dan jamahan daripada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh beribadah, ya, kan dikatakan pertemuan ibadah itu menghasilkan kuasa buat saudara dan saya untuk berubah, saudaraku, ya. Dan secara corporate worship, penyembahan yang bersama-sama itu menghasilkan kuasa. Sebagaimana ketika Rasul Paulus itu dan Silas ada di dalam penjara, mereka menyembah berdua bersama-sama, terjadilah gempa bumi. Dan kemudian penjara itu terbuka dan kepala penjaranya bertobat, saudaraku. Di mana? Di dalam penyembahan. Saya sangat heran kadang-kadang banyak gereja sekarang, ya, banyak gereja mulai kehilangan api penyembahan. Malu di gereja, itu kan hak asasinya manusia, itu privasinya. Orang kalau penyembahan nggak usah pamer, lu memang nggak pamer, saudaraku. Tetapi corporate worship, penyembahan bersama-sama itu luar biasa. Bagaimana murid-murid itu berkumpul di atas loteng Yerusalem ketika menerima api daripada Tuhan, menerima Roh Kudus. Mereka memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan banyak di dalam Alkitab, saudaraku, dikatakan seperti itu. Suku Lewi ketika menjaga bait suci, mereka memainkan rebana, kecapi dan semuanya memuji menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada di sana. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan nanti saya malu, enggak. Ekspresi itu penting, saudaraku, ya. Ekspresi kepada Tuhan itu penting. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa kebangkitan orang percaya itu harus disertai dengan 3 hal, ya. 3 hal ini adalah poin daripada khotbah saya. Yang pertama, orang Kristen itu harus ngalamin berakar. Ya, berakar itu artinya bergantung. Yang kedua, bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Ngalamin perubahan. Dan yang ketiga adalah berbuah. Memiliki dampak, berdampak, saudaraku, ya. Katakan berakar, bertumbuh, dan yang terakhir berbuah, saudaraku, ya. Nah, oke, kita akan bahas. Yang pertama, berakar atau bergantung, saudaraku, ya. Ayub 14 ayat 7-9 ini adalah ayat yang bagus. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak akan berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Wow, saudaraku, ya. Ini menggambarkan kehidupan siapa? Kehidupan orang-orang di luar Kristen. Bahkan orang-orang Kristen yang ngalamin kekeringan. Kebangkrutannya orang Kristen itu 2, ketika mereka patah semangat dan tidak punya pengharapan. Orang Kristen itu ketika jatuh bangkrut, saudaraku, tidak punya apa-apa, belum bangkrut. Kenapa? Sebab bapaknya kaya di surga. Sama tadi kayak Pak Arifin katakan tentang prodigal sons. Orang putra yang kurang ajar itu, ketika dia jual segala harta bendanya, warisannya, bahkan dia kerja, jatah makanannya pun jatah makanan sisa makanan babi, saudaraku. Itu pun nggak dapat. Dia pulang ke rumah bapaknya. Tujuannya apa? Dia ngomong gini dalam hatinya. Hamba bapakku aja dikasih makan layak. Udah, aku pulang aja kerja sama bapakku, dikasih makan layak. Dia tahu bapaknya kaya.
Ini bicara tentang mental, jangan sampai saudara dan saya kehilangan identitas sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Ya, usahamu mungkin lagi gagal, lagi tidak enak, lagi susah saudaraku. Jangan takut, tapi jangan patah semangat, jangan hilang pengharapan. Sebab Bapakmu itu sanggup memberkati engkau lebih daripada yang kau bayangkan. Firman Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Sesuai dengan siapa? Isi bank kita, deposito kita, bukan. Sesuai dengan kemuliaan Tuhan, ya. His glory, kemuliaan Tuhan itu segalanya bagi Tuhan. Kemuliaan raja itu yang paling penting dalam kehidupan raja, saudaraku, ya. Tuhan kita tidak pernah bangkrut. Tuhan kita tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah kekurangan akal, tidak pernah kekurangan damai sejahtera, tidak pernah kekurangan sukacita untuk memberkati saudara dan saya, ya. Nah, dikatakan selalu ada harapan. Sekali pohon itu sudah ditebang, habis. Ia akan bertunas kembali dan tunasnya berhenti tumbuh, saudaraku. Kapan? Apabila akarnya jadi tua dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia ketika diciumnya air. Air gambaran apa? Kehidupan. Aba atau Bapa itu artinya source, sumber, saudaraku. Sumber. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang aneh, saudaraku, ya. Kalau saudara dan saya mungkin di rumahnya ada ya, yang rumahnya itu airnya air sumber. Tidak perlu ngebor, tidak perlu pasang PDAM, saudaraku, airnya keluar. Ya, airnya keluar. Salah satu teman saya di luar kota, ya, punya kolam renang di rumahnya, saudaraku. Saya katakan, Pak, ini airnya kok dibuang terus? Lawang air sumber, Pak David. Kalau saya kasih keran, mampet malah. Jadi air itu ngalir terus, saudaraku, dibuang terus. Karena air sumber, membual terus, nggak ada harganya, nggak ada selesainya, nggak ada matinya, terus keluar. Nah, kalau saudara dan saya tinggal di dekat air sumber, ya, saudara kehidupannya dari air sumber, masak dari air sumber, bercocok tanam dari air sumber, semua aspek kehidupan dari air sumber, saudaraku. Saudara dan saya tidak perlu repot-repot gali sumur lagi. Halo? Saya ulangin, saudara dan saya tidak perlu repot-repot gali sumur lagi. Wah, ngapain kok air sumber? Gua saingan aja sama air sumber. Gali aja sumur, bikin baru lagi. Saya mau bikin sumur bor atau panggil PDAM, saudaraku, supaya airnya keluar. Itu orang bodoh. Kenapa? Sebab saudara dan saya tinggal bersama dengan sumber itu. Ketika kita tinggal bersama dengan sumber itu, kita tidak kekurangan apapun. Tidak perlu gaya-gaya, tidak perlu merasa sanggup, saudaraku, ya, merasa kuat. Kemudian kita merasa mau nolong Tuhan. Enggak. Banyak orang Kristen gagal paham di sini. Dan mereka kehilangan semangat, patah semangat. Kenapa? Mereka berusaha mencari sumber yang baru dalam kehidupannya. Padahal sumber itu sudah ada dalam kehidupan dirinya. Tuhan tinggal dikatakan Immanuel, the God is within us. Tuhan yang ada bersama dengan kita, saudaraku, ya. Nah, kalau mereka ketemu Tuhan, ngalamin perubahan. Encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan itu, ya, selalu membukakan mata hati kita, mata rohani kita. Bukan ketemu Tuhan itu bukan cuma rajin ke gereja, bukan. Ketemu Tuhan itu bukan rajin komsel atau ikut acara-acara. Ketemu Tuhan itu saudara dan saya ketemu pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara besok pagi bangun dengan matahari yang sama, tetapi saudara melihat tujuan hidup yang berbeda, yang baru. Saya masih ingat, saya ngalamin lahir baru tahun 96 akhir, saudaraku, ya. Jadi sekarang 25 tahun sudah, ya, 96 akhir. Dan itu pun saya nggak pernah minta sama Tuhan, dalam artian gini, ya kehidupan saya Kristen KTP, pindah-pindah gereja, ya semua saya cicipin, saudaraku, ya, gereja Katolik saya datengin, gereja GPIB saya datengin, gereja apa saya datengin, pokoknya dengan berbagai macam itu, ya artinya nggak ada masalah lah, ya. Terus kemudian satu hari saya ikut ibadah di GBI Rock dulu, saudaraku. Kemudian ada altar call dan kemudian ketika altar call, saya nggak mungkin, saya duduk paling belakang, saya ingat, ya. Saya duduk selalu paling belakang karena sekarang jadi gembala duduknya paling depan, saudaraku, ya. Paling belakang, dan saya tahu bukan tipe saya kalau ada altar call maju, bukan. Tapi hari itu ketika lawatan Roh Kudus begitu kuat, saya lari dari belakang ke depan, saudaraku, dan didoakan, dan pendeta itu bernubuat. Saya masih ingat waktu itu yang berkhotbah penatua kita, Bapak Pendeta
Elusaya Frankie Utana, dan beliau bernubuat dan nubuatannya terjadi dalam hidup saya, saudaraku. Ya, sejak hari itu hidup saya berubah, ya berubah. Nah, orang yang ngalamin Tuhan itu ngalamin benar sadar bahwa Tuhan itu sedang membawa dia untuk over limit, ya breakthrough, ngalamin terobosan, melewati batas cakrawala yang berusaha dibuat oleh Tuhan, Tuhan lewatkan. Di dalam kitab Mazmur katakan gini, manusia itu pandangannya terbatas dengan cakrawala. Saudara kalau pergi ke pinggir pantai, saudara akan menemukan pertemuan langit dengan air, dengan laut, ya kan? Ada garisnya bawah air, atas warna biru laut. Itulah cakrawala kita. Sudut pandang saudara dan saya tidak bisa melewati itu. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi perintahmu tak terbatas. Halo? Perintah Tuhan tak terbatas. Artinya apa? Ketika kita membuat sebuah batas dalam kehidupan kita, ya, saudara dan saya sedang membatasi hidup kita dan membatasi kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita perlu ketemu dengan kuasa yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang lebih dahsyat, yang lebih agung, saudaraku, yang turun langsung dari surga, yang berkorban buat saudara dan saya, yang berkata bahwa perintahku tak terbatas. Oleh sebab itu bersama dengan Tuhan yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ketemu dengan Tuhan itu minta sesuatu yang besar. Jangan tinggal bersama dengan Tuhan tapi kehidupan dengan pola yang lama. Saudara tidak akan bisa melihat kehidupan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Sangat disayangkan ketika saudara dan saya, ya, ketika saudara dan saya ketemu Tuhan, saudara cuma mengharapkan sesuatu yang kecil. Oleh karena itu judul khotbah saya adalah menjadi putra yang produktif. Yang mintanya itu jauh lebih besar. Kok kurang ajar? Tidak kurang ajar. Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata, aku akan pergi ke surga, tetapi kamu akan kuberikan kuasa dan kamu akan melakukan banyak hal yang jauh lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Itu menggenapi firman Tuhan, saudaraku. Tapi ingat, ketika kita diizinkan Tuhan melakukan hal itu, semua kemuliaan bagi Tuhan, bukan buat kita. Kita ini cuma alat, saudaraku, ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita dekat sama Tuhan? Kedekatan kita dengan Bapa itu digambarkan dengan apa? Rasa aman di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya ulangin, ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu digambarkan apa? Rasa aman. Kalau kita tidak punya rasa aman dalam hidup kita, maaf kata, jangan ngomong kita dekat sama Tuhan. Ya. Jangan pernah kita merasa dekat sama Tuhan, saudaraku. Saya percaya yang punya anak pasti tahu, ya. The most safe place, tempat yang paling aman itu di mana? Ketika mereka bersama dengan orang tuanya. Mau serewel apapun, mau senangis apapun, ketika digendong sama orang tuanya, blek, tinggal tenang, saudaraku. Enggak ada yang ribut. Ini salah satu alat ukur kalau kita merasakan enggak damai dalam hidup kita, enggak tenang, masih bingung hari esok, masih bingung masa depan, saudaraku. Berarti kita nih enggak dekat sama Bapak. Jangan salahkan Gembala Komsel, jangan salahkan Pak Herman sebagai gembala. Artinya posisi kita enggak dekat sama Tuhan. Sebab itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Orang tua, tidak usah khawatir masa depan anakmu, sepanjang anakmu dekat sama Tuhan, biarlah mereka hidup bersama di dalam sumber. Ya, kita ini cuma menerima berkat Tuhan dan meneruskan. Bukan kita yang menjadikan diri kita kaya. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dan susah payah tidak mengikutinya, saudaraku. Ya, dan kemudian apa tandanya orang itu ngalamin kebergantungan? Kehidupan Kristus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. He must become greater and greater, and I must become less and less, saudaraku. Ya, nah manusia lama kita mulai berubah. Dulu yang emosi, suka marah, saudaraku, sekarang mulai berkurang. Ya, dulu yang suka memperkatakan kata-kata yang sia-sia, hari ini keluarnya kata-kata berkat, ya, kata-kata yang penuh motivasi, yang mengandung kekuatan, saudaraku. Keluarnya firman Tuhan. Dulu kalau
ada sesuatu mudah sekali tersinggung, ya. Kenapa kok orang mudah tersinggung? Karena sakit. Kalau tangan saudara ada luka, ya, luka sekecil apapun, kesenggol orang bisa marah enggak? Marah, saudaraku. Kenapa? Sakit. Sekecil apapun kesenggol, saudara bakal marah. Saudara bakal ngomong sesuatu yang enggak enak di telinga. Tapi kalau saudara sehat, kesenggol orang, orangnya minta maaf, saudara, oh ya enggak apa-apa, hati-hati ya. Kenapa? Enggak ada lukanya. Nah kalau hari ini kita, saudaraku, mungkin mudah emosi dan lain-lain, ada luka yang harus dibereskan dalam hidup kita. Jangan simpan luka, saudaraku, ya. Jangan simpan luka dalam hidup kita. Jangan simpan hal yang buruk dalam hidup kita. Kita sering mendengar bahwa perkataan seperti ini. Siapa yang tidak pernah disakiti? Ada di sini yang seumur hidup tidak pernah disakiti, saudaraku? Enggak ada, semua orang pernah disakiti. Semua orang pernah mengalami hal yang tidak enak di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam kehidupan bergereja, pertemanan, kehidupan sosial. Pasti pernah kita ngalamin disakiti. Disakiti itu pasti. Ya. Tetapi disakiti itu untuk menjadi sakit hati itu pilihan. Saya ulangin. Disakiti untuk menjadi sakit hati itu pilihan. Saudara dan saya milih untuk milih jadi bahagia, sukacita atau sakit hati. Terus setiap hari mungkin ada yang nyakiti kita, saudaraku. Entah yang enak, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi apakah kita mau pilih, kita simpan. Perkataan yang tidak enak itu kayak sampah. Ya, kayak sampah. Ada di sini yang hobi menyimpan sampah. Enggak ada. Sebab itu ada namanya tempat sampah. Ya kan? Untuk dibuang keluar dan dibawa ke tempat pembuangan akhir, saudaraku. Tapi kadang-kadang banyak orang Kristen senangannya nyimpen sampah. Saya masih ingat Pak omongannya orang itu. 10 tahun yang lalu dia ngomong sama saya, begini sampai titik komanya ingat. Disimpel dalam file yang begitu rapi. Saudaraku bayangkan ya, kalau tidak percaya coba hari ini belilah ikan yang busuk. Ya, yang sudah busuk dulu, yang sudah sudah ditangkap mungkin sebulan yang lalu, beli simpen. Taruh aja di kamar. Wrap sebaik mungkin. Lama-lama baunya keluar enggak? Keluar. Saudara happy nyimpen sampah? Nyimpen yang busuk? Enggak ada yang happy. Orang Kristen, saudaraku, yang disimpan itu adalah benda yang berharga. Bukan yang busuk-busuk. Ya, jadi kalau ada yang busuk buang, ya. Kenapa? I choose to be happy. Saya milih untuk jadi bahagia, saya milih untuk sejahtera. Saya milih untuk sukacita, saya tidak milih untuk sakit hati. Ngapain? Saudaraku, omongannya orang didengerin, saudaraku, ya. Omongannya orang disimpan-simpan, ya. Saya sering kasih analogi yang lain. Siapa di sini yang senang mendengar menyimpan bau kentut? Enggak ada. Ada bau kentut disimpan, ambil kresek disimpan bawa pulang gitu. Enggak ada kan? Pasti senangnya nyimpan bau minyak wangi. Minyak wangi di rumah disimpan, saudaraku. Semprot sana, baunya harum, menyenangkan kan? Jangan simpan yang busuk-busuk dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau Kristus bertumbuh dalam hidup kita, ayo buangin yang busuk-busuk. Ya, nah, kemudian yang kedua adalah bertumbuh. Kalau orang sudah mulai bergantung sama Tuhan, mari bertumbuh. Artinya apa? Ada perubahan yang nyata dalam hidupnya. Ya, ada perubahan yang nyata. Nah, perubahan ini hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya bertumbuh di dalam firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan atau kebenaran, ya, kebenaran yang nyata, kebenaran yang benar, aletheia, saudaraku. Karena banyak kebenaran yang palsu, ya, kebenaran yang palsu. Nah, firman Tuhan itu jangan pernah dianggap remeh. Satu hari saya ada jemaat kita, ya, jemaat kita itu berbeban berat, saudaraku, ya, berbeban berat. Kenapa? Utangnya banyak di bank. Dia punya aset lumayan banyak lah, banyak, saudaraku, asetnya. Utangnya di bank banyak juga, ya, karena hari-hari itu dia begitu bernafsu untuk melakukan investasi, saudaraku. Beli aset, kemudian ceket, nggak bisa jual. Utangnya nggak banyak, 24 miliar, saudaraku. Ya, itu bayar bunga bank ya sekitar nopek gotio lah tiap bulan. Bunganya tok, saudaraku. Ya, kemudian
Dia cerita sama saya dengan keluh kesah dan lain-lain, wajah berkaca-kaca, ribut terus suami istri. Saya katakan, percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, di dalam Tuhan itu nggak ada gini, nggak ada insya Allah, nggak ada, saudaraku. Ya, nggak ada. Karena firman Tuhan katakan ya dan amin. Ya, orangnya cinta Tuhan, orangnya baik, orangnya suka tolong hamba Tuhan, suka nabur di gereja, saudaraku, dia siapin semuanya. Saya katakan gini, Tuhan tidak akan tinggal diam dan tidak akan selamanya Tuhan biarkan lutut orang benar dibiarkan goyah, katakan. Tidak mungkin. Kalau saudara dan saya benar di hadapan Tuhan, tidak ada alasan Tuhan tidak nolong kita. Tidak ada alasan Tuhan tidak nolong kita. Tidak ada alasan. Tuhan pasti tolong kita, saudaraku. Tahun 2019 nggak ada terjadi apa-apa. 2020 nggak ada, tiap bulan nopek gotiao tiap bulan, saudaraku ya. Bukan arisan loh, ini bayar bunga ya. Tapi mulai bulan 4 kemarin satu laku, saudaraku. Bulan lalu dia cerita, kok saldoku sudah plus 2 miliar kayak gitu. Terus utangnya lunas, dia ngomong gitu. Ini masih banyak aset ya. Kemarin dia cerita sama saya, salah satu asetnya lagi ditawar sama ada satu perusahaan dari luar negeri 45 miliar. Ya. Saya katakan, kamu lihat loh, janji Tuhan itu begitu luar. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan, saudaraku ya. Jangan pernah. Kenapa? Firman Tuhan itu mengandung pertama kebenaran. Ya. Kebenaran. Aletheia. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang merdeka di dalam Tuhan gak ada namanya belenggu, gak tinggal dalam penjara. Sebab dia tinggal di dalam kebenaran yang sejati. Bayangin ya, raja di atas segala raja aja mau mati buat kita. Apalagi cuma mikirin masa depan. Masa depan itu sungguh ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang kedua apa? Firman Tuhan itu mengandung janji. Ya, latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Segala hal dalam segala hal karena mengandung janji, ya. Hidup untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, saya ulangin. Mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Ibadah itu bukan pertemuan seperti ini, ya. Ibadah ini digambarkan ini bahasa aslinya eusebia, ya. Eusebia itu apa? Kehidupan yang saleh, kehidupan yang seperti Kristus, saudaraku, ya. Artinya apa? Ketika kita tahu firman Tuhan dan kita tinggalkan manusia yang lama, kita jalan ikut Tuhan, bisnis yang benar, ya. Keluarga yang benar, ya. Terus apalagi? Kehidupan sosial yang benar. Tuhan itu, saudaraku, firman Tuhan itu berjanjinya tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa itu ada gunanya untuk sekarang dan masa depan. Bayangkan, saudaraku, ya, saudara bisa lihat di dalam semua agama, tidak ada yang berani menjamin masa depan. Bahkan kehidupan setelah kematian. Tetapi di dalam Kristus firman Tuhan katakan apa? Barang siapa berseru-seru kepadaku, maka ia akan diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya tunggal. Supaya apa? Supaya mereka yang tidak mengalami binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Wow, saudaraku. Satu hari Tuhan Yesus ketemu dengan ini, pekerja, pemimpin di dalam rumah ibadat, yang anaknya sudah sekarat mau mati, saudaraku, ya. Sedangkan Tuhan Yesus masih sibuk, saudaraku, habis ngurusin perempuan yang 32 tahun pendarahan, kemudian dia datang, Tuhan tolong anakku mau mati, dia ngomong gitu. Terus Tuhan Yesus, sebentar, sabar. Saudaraku, orang sekarat itu waktunya mepet, ya kan? Telat sedikit bahaya, saudaraku, ya bahaya. Tapi Tuhan ngomong gini, kalau kamu melihat tanda dan mujizat, anakmu akan diselamatkan. If you see sign and wonder, ya, your son will be safe. Anakmu akan disembuhkan, will be healed, saudaraku, disembuhkan. Nah, tanda dan mujizat ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Saya ulangin, tanda dan mujizat ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau saudara dan saya merasa aman ketika duit kita ada di bank, saudaraku, itu bukan tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat itu hanya bisa dilihat dengan mata iman. Mata iman, orang yang menerima meskipun belum terima. Orang yang percaya sekalipun belum mendapatkan. Orang yang memiliki sekalipun belum diterima, saudaraku. Kalau saudara dan saya percaya bahwa kekekalan itu ada dan saudara percaya akan hidup di sana, maka saudara dan saya melihat tanda dan mujizat. Ya, firman Tuhan itu mengandung janji. Yang ketiga, firman Tuhan itu mengandung kuasa. Wow. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dunamis, kuasa yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, firman Tuhan itu mengandung meningkatkan iman, saudaraku. Ya, di dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa kok kita tidak bisa melihat sign and wonder, tanda dan mujizat? Karena iman kita kecil. Saya heran Pak, kok dia bisa tahu, bisa ngerti? Karena imannya besar. Anak kecil tidak bisa lihat jauh, saudaraku. Mereka hanya bisa melihat masalah yang ada di depan mereka. Tetapi orang tua melihat masalah itu jauh ke depan. Ya, jadi ayo bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, perhatikan, tapi saya rajin baca Alkitab loh Pak. Ya, saudaraku, setelah baca dan mendengarkan firman Tuhan bukan berarti saudara sudah baik dan taat. Ya, setelah kita baca dan dengarkan firman, bukan berarti kita ini taat, sudah baik, bukan. Kalau belum dilakukan gak ada gunanya. Saudara punya AC di rumah, ya, bukan berarti sudah dingin rumahmu. Kalau saudara tidak pencet, tidak sambungan ke listrik, gak ada gunanya. Ya, saya masih ingat dulu zaman-zaman ketika itu harga itu yang campurannya rokok itu. Cengkeh lagi mahal banget, saudaraku, ya. Itu teman-teman kita di Manado, waduh, belum ada listrik, saudaraku, rebutan beli kulkas. Ini cerita teman saya, karena dulu teman saya ini kos sama saya waktu kuliah, ya. Kulkas itu dipakai apa? Dipakai lemari baju. Keren loh, ayo. Kulkas keren banget, pakai apa? Lemari baju isinya. Kenapa? Tidak ada listrik soalnya. Over duitnya, banyak banget, karena waktu itu harga cengkeh mahal banget. Enggak berfungsi. Jangan sampai loh ya, kulkas di rumah kita jadi lemari baju. Kelihatannya lucu. Tetapi banyak orang Kristen ngalamin seperti itu, saudaraku. Ya, jadi firman Tuhan harus dilakukan supaya berubah. Nah, apalagi juga yang berikutnya, kita harus bertumbuh di mana? Bertumbuh di dalam komunitas. Ya, grow in community. Nah, di sini ada komsel Pak ya. Ada komsel, ada pertemuan-pertemuan, ayo diikuti, saudaraku. Kita tidak akan bisa bertumbuh sendirian. Yang membuat kita kuat ini komunitas ini loh, komunitas. Saya sering katakan gini, komunitas itu seperti atmosfer. Seperti udara yang sedang kita hirup. Kalau udara yang saudara dan saya hirup ini kotor, bau, beracun, kena radiasi, tubuh kita sakit. Tapi kalau kita ada udara di sekitar kita ini sehat, saudaraku, seger, gak ada radiasi, gak kena polusi, tubuh kita sehat. Hati-hati makanya, perhatikan dengan siapa Anda bergaul, ya, terutama anak-anak muda ini, ya, perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Ada sebuah perkataan, saudara katakan gini, show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan temanmu dan akan kutunjukkan masa depanmu. Kalau kumpulannya teman-temannya pencemooh, teman-temannya orang yang suka shopping, suka belanja, udahlah masa depannya seperti itu. Gak usah mikir saudara, udah copy paste udah. Tapi kalau temannya pembelajar, orang yang murah hati, orang yang penuh iman, orang yang penuh berkat Tuhan, maka hidupnya pun akan jadi seperti itu. Bagaimana kehidupan saudara dan saya bisa maju? Ketika kita kumpul dengan orang yang di atas. Di atas itu artinya orang yang lebih daripada kita belajar untuk naik ke atas. Tapi kalau kita banyak belajar turun ke bawah, saudaraku,
Orang yang ngomel, keluh kesah, ngomongin orang, ngomongin pendetanya, ngomongin ini. Aduh lah, sudah itu udah cerita lama. Ya, masa dari saya bertobat 25 tahun yang lalu ceritanya cuma ngomongin pendeta aja. Enggak ada topik yang lain apa gitu loh, sorry. Dan masih sama, orangnya sama 25 tahun sampai hari ini sama, enggak ada perubahan. Teman-temannya sudah jauh ke depan, sudah melayani, sudah jadi ini, sudah jadi itu, jadi pengusaha sukses. Dia tetap kerjanya apa? Ngomongin pendeta. Mari kita introspeksi diri kita tidak lebih baik daripada mereka. Nah, terus kemudian apa lagi? Bertumbuh dalam proses dan rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 32, Daud menulis seperti ini, aku akan mengikuti petunjuk perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Bahasa Indonesianya masih enak saudaraku. Bahasa Inggrisnya gini, I will run the course you lay out for me, if you will just show me how. Aku akan jalani saudaraku ya ujian ini Tuhan, asalkan kau tunjukkan kepadaku bagaimana melewatinya. Saudaraku, siapa yang suka dikasih sakit sama Tuhan? Halo? Ada yang senang? Tidak ada yang senang kan? Ya puji Tuhan bulan 2 akhir kemarin saya dideteksi kena kanker usus besar. Ya. By the grace of God, atas kemurahan Tuhan saya itu tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit itu waktu mama saya ngelahirin saya. Saya tidak pernah diinfus, tidak pernah seumur hidup. Ya, seger buger. Tapi bulan 2 akhir kemarin, bulan 3 awal lah ya. Kemudian dokter profesornya ngomong gini, di perut, di kansermu, di ususmu ada kanker ganas. Kalau menang undian bank seneng ya saudaraku ya. Ini dapat kanker ganas gak ada yang suka. Kemudian ya atas kemurahan Tuhan saya istri anak-anak kita jalani. Hidup saya berubah saudaraku. Ya berubah dari lebih bebas. Kemudian kita seperti masuk di dalam rel kereta api dan udah jalanin ini aja, nggak usah aneh-aneh. Pertengahan Maret kita ke Jakarta. Ya, kenapa kok pilih ke Jakarta Pak? Ya, kok udah di Bali aja? Karena posisi kanker saya itu cuma 6,5 cm dari anus. Ya, 6,5 cm dari anus artinya gini, itu kemungkinan berhasil untuk disambung kecil. Karena di dalam ilmu kedokteran, itu baru bisa sambung pada saat 10 cm ke kanan, 10 cm ke kiri itu kosong dan baru bisa dipotong dan disambung dengan baik. Dan gambling saudaraku, ya, tapi kemurahan Tuhan berhasil disambung. Ya, bulan 3 akhir disambung, kemudian karena ususnya lagi dipotong, baru dipotong, nggak boleh dipakai, saya dikasih kantong di perut. Jadi harus BAB dan kentut lewat kantong. Jadi di perut saya itu ada usus nongol. 5 bulan 3 hari sampai 30 Maret. Setiap 3 sampai 4 hari harus ganti kantong. Puji Tuhan saya punya suster Ayu yang tiap hari, istri saya yang gantiin kantong dan setiap hari saya harus cuci kantong itu 8 sampai 10 kali. Ya, nggak ada ceritanya tidur nyenyak, nggak ada saudaraku. Bangun tidur jam 12, periksa kantong penuh. Kalau saya bersihkan, tidur lagi, ya tidur lagi jam 3 cek lagi, oh ada isinya, buang lagi saudaraku, ya itu 156 hari. 156. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan dan kemudian ya dideteksi akhirnya kita melewati kemo juga, ya puji Tuhan di kemo rambut saya nggak terlalu rontok lah, ada rontok tapi nggak banyak, nggak enak di kemo, 50 jam sekali kemo saya, nggak bisa kemana-mana. Dimasukin obat yang aneh dah pokoknya saudaraku, yang membuat saya lemes, mual, gak bisa ngapa-ngapain, makan gak nyaman, semua gak enak saudaraku. 1,5 bulan saya ngelewati itu di kemo. Kemudian ya bulan 8 kemarin kita tutup kantong sampai hari ini dilewatkan dan ketika kita ngelewati ini kita ngomong gini, yuk kita jalanin bareng-bareng ya. Ini seperti wisata rohani buat kita. Ya, wisata rohani. Loh, respon itu penting. Ya, respon itu penting. Kita tidak tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan kenapa? Ya, rasanya kita udah bayar harga buat melayani, buat bantu orang, kenapa? Enggak, ya sudah, kita jalanin. Tuhan mau kita naik level, ngalamin ujian. Nah, banyak saudara, kalau saya cerita ini enggak selesai 2 hari. Ya, pertolongan demi pertolongan Tuhan itu ada aja. Ya,
Sekalipun ada yang gak enaknya, banyak gak enaknya secara daging. Tapi firman Tuhan katakan seperti itu kan. Tanda kebangkitan orang Kristen itu ketika dagingnya mati. Dagingnya mati, suruh puasa seneng enggak? Enggak seneng. Suruh ngampuni seneng enggak? Enggak seneng suruh ngampuni. Marah-marah seneng daripada ngampuni kan. Lebih enak, lebih puas rasanya gitu kan. Enggak enak saudaraku. Sakit semua badannya enggak enak. Badan saya ini dah hari ini 84. Turun sampai 74, 10 kilo turun sempat. Kurus kering kerontang saudaraku. Ya, kayak enggak dirawat sama istri. Padahal gara-gara kemo. Enggak enak, ya. Habis itu mau dioperasi bekas sambungannya bermasalah lagi. Waktu itu 4 hari 2 kali operasi saya, tanggal 26 dan 30 Agustus kemarin. Tapi ya kemurahan Tuhan lah banyak. Bisa sembuh lebih cepat, bisa ngalamin banyak hal lah ya. Yang kalau saya ceritakan satu-satu nggak selesai, waktunya habis saudaraku. Tapi gini loh, ayo ya bertumbuh di dalam prosesnya Tuhan. Jangan milih yang enak-enak toh, kalau tokonya rame, haleluya, puji Tuhan Pak Herman toko saya rame. Kok enggak ada ya Pak Herman toko saya sepi, puji Tuhan Pak gitu. Ada apa, kita lagi diproses ya. Tapi tanya Tuhan masalahnya apa? Kalau kita lagi memang punya masalah, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Ya. Dari yang kita lakuin akhirnya kita jadi saksi. Jadi saksi buat banyak orang. Ya puji Tuhan kansernya itu belum menyebar. Ya. Terus belum nempel di usus. Terus apalagi di kelenjar getah bening saya juga bersih. Seharusnya saya enggak perlu di kemo. Karena dokternya ngomong, dokternya saya bingung. Pak, selama saya praktek ini ya, nggak pernah dia nemuin pasien yang ketemu dideteksi sejak dini seperti ini. Dia tanya sama saya, kok bisa kamu tahu? Lu saya juga enggak tahu. Tapi Tuhan menunjukkan caranya. Ya, satu hari saya BAB berdarah saudaraku, kemudian kolonoskopi dan ketemulah di sana. Lu bayangin kalau saya bandel, bayangin kalau Tuhan enggak tunjukkan saya, mungkin sudah stadium 2, 3, 4 saudaraku dan lain-lain. Paling dekat dengan usus besar saya ini adalah di hati. Aduh, dampaknya panjang pasti. Ya, jadi kalau saya buka baju saya ini ada banyak karya Tuhan di sini, ya. Potongan-potongan atau ini bekas operasi yang banyak saudaraku ya. Dan benar Tuhan itu pelihara. Ayo bertumbuh dalam proses sekalipun tidak enak, tidak apa-apa. Because he must become greater and greater. Ya, sebab Tuhan harus jadi lebih dalam hidup kita. Kita yang harus berkurang. Ya, yang terakhir adalah berdampak, berbuah. Orang Kristen tidak cukup untuk bergantung sama Tuhan. Orang Kristen tidak boleh cuma berubah. Ya, berubah. Berubah itu gambaran dari apa? Bertumbuh. Bertumbuh itu untuk diri sendiri. Saya ulangin. Ya, saya senang Pak, saya senang tambah mengerti. Iman saya tambah kuat. Saya senang ikut Kingdom Journey, saya ikut KM, Komsel. Saya senang. Bertumbuh, bagus bertumbuh. Tapi saudara tahu bertumbuh itu untuk diri sendiri. Sedangkan takdir saudara dan saya bukan untuk diri sendiri. Takdir saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Ya, orang Kristen harus berbuah saudaraku. Ya, nah ketika kita fokus memikirkan diri sendiri, maka kita sedang berhenti untuk berdampak atau membantu orang lain. Lihatlah, tengoklah ke belakang. Betapa banyak, betapa besar kebaikan Tuhan buat kita, saudaraku. Pertanyaannya, seberapa besar berkat Tuhan yang besar itu kita bagikan kepada orang lain? Ya, dulu kita punya teman, ketika saya ketemu istri di tempat kerja. Teman kita itu seringkali bawa makanan ke kantor untuk dibagikan yang sudah expired, saudaraku. Ya, ini sudah masuk di freezer 1 bulan. Waduh, 1 bulan saudaraku ya. Kita yang mau makan mikir. Kadang-kadang kita punya berlimpah makanan, untuk bagi susah banget. Ya kalau kita punya perut cuma bisa makan 3, saudara dikasih orang 10, tujuannya jangan disimpan. Bagikan ke yang kurang. Ya, jangan disimpan nanti sampai belauan, sampai lumutan, sampai jamuran baru mau enggak? Saudara sedang membunuh orang, saudaraku. Ya, jangan disimpan. Kenapa? Ketika saudara berbagi, selalu ada yang baru. Ya,
Orang yang berbuah itu, ya, orang berbuah itu bertumbuh menghasilkan buah. Buahnya itu untuk orang lain. Saudara kan sering dengar kan? Kalau ada pohon mangga berbuah, masa terus dipetik pohon mangganya makan mangganya sendiri? Enggak ada. Enggak ada. Sebab dia tahu buahnya buat orang lain. Terus dia hidup dari mana, Pak? Hidupnya dari sumber, dari akarnya. Saudara perlu tahu, saya kasih tahu ini rahasia kerajaan saudara ya. Sumber saudara dan saya bukan dari bumi. Sumber dan penghasilan saudara dan saya dari surga di atas sana. Jadi jangan takut untuk berbagi. Sebab sumbernya dari atas bukan dari bawah. Ketika buahmu diambilin orang jadi berkat. Oh, it's good. Sebab Tuhan akan menumbuhkan buah-buah yang baru dalam kehidupanmu. Jangan sungkan-sungkan untuk ngeluarin kantong, ya. Jadi gembala, saya percaya Pak Herman itu bukan cuma buka hati saudaraku, tapi buka isi kulkas juga. Begitu murah hatinya gitu loh. Ya, dibagikan. Karena kita cuma punya perut terbatas. Enggak bisa menghabiskan semuanya saudaraku. Nah, Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Firman Tuhan katakan gini, orang yang tidak pernah berbagi, itu yang dihasilkan semak duri saudaraku dan rumput duri. Dan akhirnya apa? Sudah mepet ini, sudah sebelahan tonggoan sama kutuk. Enggak ada gunanya dibuang. Saudara punya 2 pohon mangga, satunya menghasilkan dan buahnya random, satunya enggak ada buahnya, potong, tebang saudaraku, buat apa? Sekalipun yang enggak ada buahnya lebih rimbun, itu bukan pamer pohon, bukan pamer daun, enggak ada gunanya. Ya, sama juga dalam kehidupan Kristen kita saudaraku. Kemudian Matius 21 ayat 19 katakan gini, dekat jalan ia melihat pohon ara, ini datang Tuhan Yesus, lalu pergi ke situ tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jangan sampai kita ini orang Kristen tidak menghasilkan buah. Tapi Bapak tidak tahu, kondisi saya ini susah Pak. Kondisi saya tidak mudah. Firman Tuhan saudaraku tidak kurang-kurang memberikan perumpamaan. Janda di Sarfat, ya, janda miskin yang memberikan sepeser uangnya saudaraku, yang Tuhan katakan dia memberikan jauh lebih banyak dibandingkan orang kaya. Ini bukan bicara soal jumlah berapa banyak, bukan. Bicara tentang generosity, kemurahan hati. Value kita yang ketiga adalah grace, dulu generosity. Murah hati untuk nolong orang. Saya ini Pak, justru itulah Tuhan nguji kita. Kalau kita ngasih orang pada saat kita kelimpahan, bukan ngasih itu saudaraku, itu memberi. Tapi naikkan level kita kepada apa? Kurban. Korban itu sakit. Korban itu memberikan yang berharga, yang berarti saudaraku. Kemarin kita dari Surabaya, teman kita cerita bagaimana dia diberkati, hamba Tuhan ini diberkati rumah saudaraku di tempat yang cukup bagus menurut saya. Dia cerita ketika ada pembangunan, suami istri sepakat, yuk apa yang punya kamunya yang paling berharga? Rumah. Dia punya rumah 1, hamba Tuhan punya rumah banyak, nggak mungkin saudaraku. Dia kasih saudaraku, dia dikasih lebih baik lagi. Ketika apa? Ketika saudara berani melepaskan yang lama, Tuhan siapkan yang baru dalam hidupmu. Loh, sama sekarang ini banyak orang yang lama digandoli terus, Tuhan minta yang baru, Tuhan yang minta yang baru. Yang lama culno ini loh. Gak dilepas gimana? Serakah namanya. Semua dihitungin saudaraku. Matematikanya Tuhan tuh 5 tambah 2 bukan 7. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Makanya Tuhan ngomong, cobaan aku, ujilah aku. Di dalam firman Tuhan itu cuma 2 kali Tuhan ngomong, ujilah aku. Pertama apa? Kalau orang berdosa, minta ampun. Kalau enggak, dosamu merah seperti
Kain kermisiku buat putih seperti bulu domba. Yang kedua kapan? Ketika mereka mengembalikan persepuluhan. Ujilah aku. Ayo, saudaraku. Ini masa-masa yang tidak gampang kan? Masih taat nggak mengembalikan perpuluhan? Ya saya nggak janjian sama Pak Herman loh ini loh. Ya, tapi beneran. Loh, di tempat kami saudaraku, saya cerita ya. Di Bali itu paling parah. Bali itu paling parah perekonomiannya. Saudara kalau pergi ke Bali saya nangis. Kuta yang begitu hiruk pikuk dulu. Waduh, kayak kota mati. Kayak kota mati. Tapi orang yang cinta Tuhan saudaraku, dia tahu bagaimana memberikan korban. Bukan persembahan loh, korban. Perpuluhan kita malah naik, bukan turun. Ini saksinya ada, istri saya ini. Malah naik, gimana? Kok bisa? Apakah penghasilannya naik? Enggak, mereka tetap komitmen mengembalikan perpuluhan. Saya enggak pernah keluar-keluar, saya jarang khotbah perpuluhan, tanya istri saya. Tapi kalau kita mengerti, kita diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah. Hidup kita untuk bertumbuh, kita enggak akan segan-segan untuk nolong orang, saudaraku. Ya. Dan ayat yang terakhir firman Tuhan katakan gini, Mazmur 92 ayat 13 ayat 16, saya minta pemain musik kembali. Orang benar akan kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 92 ayat 13 ayat 16. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, saudaraku. Wow, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di mana kita menanamnya? Di mana kita menabur, saudaraku? Tabur di sembarangan tempat tidak, tabur di bait Tuhan. Tabur di bait Tuhan, maka akan bertunas di pelataran Allah kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berakar. Kami mau bertumbuh. Kami mau berbuah. Terima kasih Tuhan. Sikabarala barala. Saya percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini yang sanggup mengubahkan kita. Dan saya rindu berdoa ketika firman Tuhan tadi disampaikan. Setiap jiwa, setiap orang yang hadir, yang mau ngalamin Tuhan, pertama bergantunglah sama Tuhan. Bergantunglah sama Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Alami encounter itu. Alami pribadi yang baru. Tuhan mengubah Abram jadi Abraham. Tuhan mengubah Yakub jadi Israel, saudaraku. Temukan dalam kehidupanmu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Yang sungguh-sungguh hidup kita diubahkan. Bukan dari kata orang, tapi Tuhan sendiri yang beracara di dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya Roh Kudus berbicara buat setiap hati tempat kita. Kalau ada yang mau doakan, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sikaparalaba siralaba. Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Sididididibirilaba siralabaralaba. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Saya tidak perlu tumpang tangan saudaraku, tapi buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Nikmati Tuhan. Encounter with God. Encounter with God. Encounter, encounter, encounter. Minta Tuhan ubah aku. Ubah aku Tuhan, ubah aku, ubah aku. Sebeberalabase. 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 Sebeberalabaranamase. Yaralabasadabaramasadabaralab. Lepaskan, lepaskan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Keberalamaserabaralaba. Haleluya. Seralabanamaseralabarabo. Haleluya. Yeralabasandararararara.
bashe. Haleluya, haleluya. Oh. Tuhan katakan kamu tidak perlu pikul beban itu lagi. Tuhan katakan kamu tidak perlu pikul beban itu lagi. Sebab 2000 tahun yang lalu aku telah memikul salibmu, kata Tuhan. Aku telah memikul salibmu, kata Tuhan. Patahkan tuduhan iblis. Buang yang buruk itu. Gantikan dengan berkat Tuhan. Gantikan dengan firman Tuhan. Gantikan dengan janji Tuhan. Gantikan dengan perkataan-kataan Tuhan. Sebab kerajaan itu penuh kuasa. Penuh kuasa. Penuh kuasa. Jangan pikul beban itu lagi, kata Tuhan. Jangan pikul beban itu lagi, kata Tuhan. Lepaskan. 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 Lepaskan, kata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebarabase. Sebaralabase. Sebaralabarala. Syabaralabaralabarala. Sikaralabarala. Sikaralabarala. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian, amin. Segala pujian sampai selamanya. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali, Engkau mengajarkan kami kembali, bahkan Engkau menegur setiap kami Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, apa yang kami dengar kami lakukan. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah, berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Bukan hanya di gereja ini, bagi sekeliling kami. Terima kasih, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Kau menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran Tuhan buat berhasil.
Dan kemanapun kakimu melangkah, dengan telapak kakimu akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.